Nah, hari ini, saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara kesaksian membahas tentang isi video ini, saudara, yang menurut saya harus dibagikan. Biarlah ini juga menolong saudara sekalian, membangun iman saudara sekalian untuk tetap percaya kepada Yesus Juru Selamat. Tetap teguh kepada Yesus Kristus. Dan sebelum kita melihat tayangan ini, saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta anugerah. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu bekerja untuk tayangan-tayangan kesaksian ini, dan dari video ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami seiman dimanapun berada saat ini. Biarlah mereka yang lemah imannya Engkau kuatkan, Tuhan, melalui kesaksian yang diberkati ini, Tuhan. Biarlah ini membawa jiwa-jiwa untuk mengakui Engkau sebagai Juru Selamat. Biarlah malaikat-Mu menjamah orang-orang yang nonton, dan Tuhan izinkan untuk dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri. Buka mata pikiran, ketuk hati mereka untuk memahami firman-Mu, dan penuaian jiwa menjadi berkat bagi banyak orang juga, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa untuk men-share, membagikan video-video di gereja YouTube, dan saudara sudah mengambil bagian dari pemberitaan firman Tuhan, menyaksikan kabar baik kepada dunia, khususnya saudara seiman. Selamat menyaksikan, saudaraku. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Perkenalkan, aku Permata Tarigan. Aku berasal dari Karo ya. Karo itu di Sumatera Utara, Medan. Di sini aku diajak Kak John Kurniawan untuk kesaksian. Sebelumnya aku belum pernah kesaksian, tapi aku mau untuk sharing sama teman-teman semua. Seperti tema kita pada malam hari ini, jawaban doa. Dan aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua kalau jawaban doa dan pertolongan Tuhan di hidup aku itu beneran ada, nyata adanya. Aku mau cerita pengalaman aku, dimulai dari aku lulus SMA. Aku dibesarkan dari keluarga yang puji Tuhan cukup. Dan saat itu orang tuaku, kami bersaudara 4. Ada abang aku yang paling tua, kakak aku, lalu adik aku Maisi. Prinsip dari orang tua aku itu kita tuh harus kuliah di universitas negeri. Jadi setelah aku lulus SMA, aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua kalau abang aku dan kakakku sudah lulus di universitas negeri. Artinya mereka berhak melanjutkan kuliah. Pada saat itu pergumulanku adalah kayak aku harus kuliah, aku ingin sekali kuliah, aku ingin sekali lulus di universitas negeri. Tapi aku di antara saudara-saudaraku, aku bukan seorang gadis yang pintar. Aku juga dari kecil tidak pernah juara kelas. Paling unggul itu juara 4 di kelas. Jadi aku sangat bergumul saat itu. Aku ingin sekali kuliah karena mama bilang pada waktu itu, Mei, kalau mau kuliah, kamu harus lulus universitas negeri. Kalau tidak, kamu nggak usah kuliah dulu, kamu bantu-bantu mama aja gitu. Saat itu aku sangat bergumul dan
Tentunya waktu SMA itu ada jalur yang namanya SNMPTN, artinya itu jalur undangan. Aku tuh nggak berhak karena aku adalah siswi pindahan saat itu. Lalu aku coba SBMPTN, aku ambil ilmu komunikasi di Universitas di Jogja. Pilihan keduanya aku ambil di Medan pada saat itu dan aku lupa pilihan lainnya. Tapi yang pasti saat itu aku juga tidak lulus. Lalu aku juga tidak mau menyerah. Aku coba lagi untuk mencoba jalur mandiri. Kalau teman-teman tahu jalur mandiri itu yang ujian langsung ke kampusnya dan biasanya biaya kuliahnya lebih mahal. Aku coba juga mandiri dan ternyata juga tidak lulus. Lalu sampai aku setelah ada pengumuman nggak lulus tuh, aku um, melihat ada kayak silahkan coba SPMPD. SPMPD itu adalah jalur masuk Universitas Negeri Sumatera Utara. Um, tapi apa itu D3 gitu. Jadi tetap ujian tapi itu jalur D3 hanya untuk diploma gitu. Jadi itu adalah menurut aku satu-satunya jalan lagi sebelum aku bisa masuk ke universitas negeri. Maka dari itu aku bergumul, lalu aku berdoa. Hari itu tepat di mana hari setelah hari ulang tahunku ya, setelah hari ulang tahunku, aku berdoa kepada Tuhan, aku menangis saat itu. Lalu aku um, bernajar atau berjanji gitu kepada Tuhan kalau aku akan mengedepankan apapun pelayanan, maksudnya aku akan uh, sudah pasti ibadah setiap hari Minggu. Maksudnya apapun kegiatan aku harus mengutamakan yang namanya pelayanan, mengutamakan Tuhan dalam hidupku. Aku berjanji sama Tuhan. Karena aku tahu pasti kalau aku mengandalkan kekuatan aku tidak akan mampu melewati ujian tes ini. Aku berserah sama Tuhan saat itu aku udah nggak tahu lagi, tapi aku tetap berusaha, aku belajar. Tapi yang pasti aku berdoa pada malam itu sambil aku menangis di kamar kosanku sendiri saat itu. Lalu aku ujian. Setelah ujian, pengumumannya aku rasa seminggu atau 2 minggu setelahnya atau sebulan aku lupa. Yang pasti saat pengumuman itu ternyata aku lulus. Ternyata aku lulus dan aku rasa itu adalah jawaban doa terindah dari Tuhan untukku. Karena pada saat ujian itu, aku melihat ujian SPMPD itu sainganku juga bukan orang-orang yang uh, lebih, maksudnya mereka tuh lebih pintar dibanding aku menurutku karena teman aku yang satu kelas aku yang dia merupakan juara 3, juara 2, bahkan kakak kelas aku yang dia juga juara umum di sekolah, mereka tuh eh, nggak lulus gitu, bahkan yang lulus tuh justru aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak ini emang pure kekuatan Tuhan, jawaban doa dari Tuhan. Tuhan nggak mau aku nggak kuliah, Tuhan mau aku kuliah. Dan sampai saat ini yang aku rasakan, aku bisa lulus di Universitas Negeri Sumatera Utara itu ya karena kekuatan Tuhan gitu. Kayak karena Tuhan izinkan, karena Tuhan memberikan anugerah dari Tuhan yang aku rasakan itu bukan karena kemampuan aku. Setelah itu aku udah berjanji kan sama Tuhan untuk aku akan selalu mengutamakan ibadah, aku akan selalu mengutamakan Tuhan gitu. Aku tidak sepele akan janjiku akan Tuhan. Tapi ada satu hari di mana aku tahu harusnya aku hari itu di 17 Agustus harusnya aku ibadah saat itu. Ternyata gereja itu ada ibadah 17 Agustus saat itu. Lalu aku karena nganterin adik segala macem, aku nggak ibadah, aku bolong. Saat itu tiba-tiba di tanggal 18 aku harus daftar ulang ke kampus daftar ulang. Um, aku tidak tahu tiba-tiba itu kita karena aku nggak ibadah di 17 Agustus, aku nggak tahu tiba-tiba sepertinya 17 Agustus itu hari Minggu ya, aku nggak tahu tiba-tiba di tanggal 18 aku kecelakaan. Waktu itu aku kecelakaan dengan mobil saat itu dan aku benar-benar kayak ngerasa dalam hati aku sepertinya ini karena memang aku tidak memegang janjiku, aku melanggar janjiku, aku merasa seperti itu.
Sampai akhirnya sampai hari ini aku selalu bukan hanya karena janji itu aja, tapi karena emang aku ngerasain berkat Tuhan dalam hidup aku penyertaan Tuhan dalam hidup aku selalu berusaha sebisa mungkin ada waktu, menyempatkan waktu satu hari di mana aku harus ke gereja di hari Minggu, memuliakan nama Tuhan, jangan sampai hanya pekerjaan-pekerjaan yang lain aku lupa beribadah, dan itu berlaku sampai hari ini. Dan menurut aku ada banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidupku. Selama masa kuliah, aku juga selalu berserah pada Tuhan dalam setiap doaku karena aku yakin jika Tuhan sudah mempercayakan perkuliahan ini, maka aku pasti dimampukan begitu. Jadi nilaiku juga lulus dengan baik, dengan nilai yang baik. Aku juga berusaha melakukan yang terbaik, dan bahkan Tuhan mengizinkan aku untuk part time bekerja di satu radio di Medan, yaitu Kiss FM Medan, waktu aku lagi skripsian. Dan saat itu sebelum aku lulus di 2019 aku kehilangan bapakku. Aku terpukul pada saat itu, tapi yang aku rasakan setelah bapak pergi, memang berat untuk beradaptasi, tapi yang aku rasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dia selalu ada di samping aku, dan aku selalu dicukupkan. Aku selalu dicukupkan. Aku dikasih talenta oleh Tuhan. Menurut aku ini emang gift dari Tuhan, anugerah dari Tuhan yang memang aku harusnya kembangkan dan persembahkan untuk Tuhan. Aku bersyukur sekali diberikan talenta oleh Tuhan, dan setelah aku lulus maupun setelah Bapak pergi, aku selalu dicukupkan. Aku sangat bersyukur diberikan mama juga yang sehat-sehat, keluarga yang sehat-sehat, dan setiap aku pergi kemanapun aku selalu ngerasa penyertaan Tuhan untukku, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan doa-doaku selalu terjawab. Tapi awal mulanya memang aku merasa doaku dijawab oleh Tuhan itu waktu aku lulus di satu universitas negeri yang seperti kata orang tuaku, kalau misalnya aku nggak lulus, aku nggak akan kuliah, dan mungkin aku nggak akan berada di titik sekarang, ya dimana aku bisa sampai di titik ini juga karena aku kuliah, punya banyak relasi, banyak teman-teman, banyak organisasi juga yang ngebantu aku sampai di titik ini. Dan yang pasti tidak jauh juga dari namanya doa orang tua aku, doa mama, dan juga doa bapak waktu itu. Dan di sini aku mau share ke teman-teman semuanya bahwa um, jangan takut punya mimpi, jangan takut, kita nggak akan pernah sendiri. Itu yang aku pegang selama ini, aku nggak pernah ngerasa sendiri. You'll never walk alone, karena aku ngerasa Tuhan selalu beserta aku gitu. Aku ngerasain itu setiap hari, setiap saat. Dan benar adanya aku tidak pernah merasa sendiri kemanapun aku pergi sampai hari ini. Karena aku yakin Tuhan selalu beserta aku. Jadi ya untuk teman-teman yang mungkin menonton video ini, tujuan aku bersaksi di sini mau ngasih tahu bahwa aku merasakan Tuhan beserta aku merasakan pertolongan Tuhan, aku juga merasakan jawaban-jawaban doa dari Tuhan, dan dekat dengan Tuhan itu menurut aku adalah hal yang paling tenang, hal yang paling menenangkan, dan tentunya seperti anak dan bapa yang kita bisa membicarakan apapun, apalagi lewat doa. Aku nggak tahu teman-teman ngelakuin ini apa enggak, tapi kalau aku beberapa kali mungkin sering cerita juga kepada Tuhan apapun pergumulanku gitu. Dan rasanya lega gitu. Rasanya aku lebih mampu menjalani hari-hari. Rasanya aku selalu disertai gitu. Begitu yang aku rasakan setiap harinya. Jadi mungkin